Pada sesi ini, saya kembali memberikan tanggapan terhadap Ustadz Adi Hidayat. Menurut saya, jika ceramahnya itu dialamatkan kepada orang Kristen, maka saya mengatakan beliau sedang sesat pikir memahami tentang Yesus adalah Tuhan berdasarkan Alkitab. Ia berpikir bahwa Yesus disebut Tuhan dalam iman Kristen karena dilahirkan dari rahim wanita perawan, atau dia berpikir bahwa Yesus disebutkan orang Kristen sebagai Tuhan karena Yesus membuat banyak mujizat. Sebelum saya lebih lanjut memberikan tanggapan tentang Ustadz Adi Hidayat melalui materi yang saya sudah siapkan ini, terlebih dahulu saya putarkan video dari pernyataan beliau. Kalau ada yang mengatakan misalnya Nabi Isa itu Tuhan, kenapa dia Tuhan? Karena dia misalnya, mohon maaf, kita cek, dia dipertuhankan. Nabi Isa dilahirkan, sifat Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Lalu dikatakan misalnya, tapi kan dilahirkannya itu bukan biasa. Kalau manusia dilahirkan mesti ada bapak, ada ibu. Ini kan bapaknya nggak ada, cuman ibunya. Kalau manusia kan ada bapak, ada ibu. Isa nggak ada bapak, ada ibunya aja. Ini mesti beda, ini lain ini. Kita jawab, Adam lebih hebat lagi kata Al-Quran. Adam lebih hebat, bapak nggak ada, ibu nggak ada. Kenapa Adam nggak jadi Tuhan? Oke, kita sudah mendengar pernyataan beliau di dalam videonya. Maka sekarang saya memberikan sebuah tanggapan. Pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat dalam videonya, jika Yesus disebut Tuhan, apa? Yesus disebut Tuhan karena dilahirkan dari rahim wanita perawan, maka Adam juga harusnya dipanggil Tuhan, bahkan lebih layak lagi disebut sebagai Tuhan karena ada tanpa ayah dan ibu. Di dalam hemat saya, melihat dari pernyataannya Pak Ustadz ini, maka saya katakan bahwa Pak Ustadz Adi Hidayat ini, bahwa Pak Ustadz ini perlu saya berikan data tentang dua hal melalui video ini. Yang pertama, beliau tidak mengerti arti kata gelar Tuhan bagi Yesus di dalam Alkitab. Dia berpikir bahwa Tuhan sama dengan Allah, atau Tuhan dalam konteks kitab Perjanjian Baru, serta merta sama dengan Tuhan dalam konteks Islam. Di situ kesalahan beliau yang pertama, dan saya akan jelaskan di video ini apa arti gelar Tuhan bagi Yesus. Dan juga dia di sini saya lihat di dalam videonya, dia melihat bahwa Yesus dengan Adam itu secara salah. Dia hanya melihat Yesus lahir dari wanita perawan dan Adam ada di dunia ini tanpa rahim, tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu. Yang pertama saya mau kasih tahu sama Pak Adi Hidayat bahwa arti kata Tuhan di dalam Alkitab PB tidak seperti yang beliau pahami. Mengapa? Karena kata Tuhan dalam Alkitab teks Yunani adalah kurios. Kata ini dipakai sungguh banyak, 717 kali, dan memiliki beberapa arti. Sebagaimana LAI menerjemahkan teks Yunaninya ke dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa arti, ada diartikan sebagai Tuhan, ada juga diartikan sebagai Tuan, diartikan juga kata kurios ini sebagai raja, diartikan juga sebagai kaisar, diartikan juga sebagai pemilik, bahkan diartikan juga sebagai bapak. Bahkan dalam beberapa buku kita bisa melihat bahwa kata Tuhan dalam konteks PB yang diterjemahkan dari kata kurios dalam bahasa Yunani bisa juga diartikan sebagai penguasa. Makanya disebut sebagai raja di sini. Saya harap Bapak Adi Hidayat dan kawan-kawan muslim yang sering kali memahami arti kata Tuhan ini boleh berpikir secara jernih bahwa Tuhan yang dipahami di dalam Alkitab Perjanjian Baru tidak otomatis atau tidak serta-merta artinya sama dengan Allah. Saya harap ini harus dimengerti betul-betul oleh saudara-saudara yang sering mengkritik Alkitab atau salah memahami Alkitab. Karena kata Tuhan di dalam Alkitab itu artinya itu sangat banyak. Karena itu memakai kata kurios.
Di dalam video ini ada beberapa ayat yang saya tuliskan. Bapak Ibu bisa cek, bisa lihat secara sungguh-sungguh bahwa apa yang saya sampaikan ini berdasarkan data Alkitab. Jadi karena demikian maka saya katakan kata Tuhan dalam konteks perjanjian baru ini merupakan gelar atau panggilan dan juga jabatan. Maka kata Tuhan digunakan sebagai gelar kepada Allah juga, tetapi digunakan juga kepada Yesus, tapi juga digunakan kepada orang terhormat, atau digunakan juga kepada orang yang memiliki kedudukan atau dia memiliki sesuatu tertentu. Jadi kata Tuhan dalam kitab perjanjian baru itu harus dilihat konteksnya, di mana kalimat itu digunakan. Jadi tidak semerta arti kata Tuhan di situ bermakna sama dengan Allah atau sama dengan Tuhan yang dipahami oleh saudara muslim. Ini berbeda dan untuk itu maka saya membuatkan video ini khusus saya tujukan kepada Bapak Adi Hidayat, Pak Ustadz dan kawan-kawan yang lain yang salah memahami apa yang dipahami oleh Kristen terhadap Alkitab. Oke. Oke, di sini saya tunjukkan bahwa kata kurios ini berpadanan dengan kata Inggris itu Lord. Kalau kita membaca Alkitab dalam bahasa Inggris perjanjian baru, maka kita akan temukan kata Lord dengan kata God. Dalam bahasa Inggris kata Lord dan God itu berbeda maknanya. Tetapi bisa juga Lord ini dipakai kepada Allah, kepada sesembahan. Tetapi tidak serta-merta artinya sesembahan. Tetapi kalau sudah memakai kata God, itu sudah pasti itu menunjuk kepada Allah sesembahan. Sama dengan kata Allah dalam perjanjian baru terjemahan Indonesia atau kata Theos dalam teks Yunani. Jadi kata ini di samping bermakna Tuhan juga bermakna Tuan, penguasa, majikan, pemilik. Jadi sebenarnya makanya kalau mau belajar Alkitab itu harus memang kita mengerti teks Yunaninya, konteks dalam setiap kata, kata dalam setiap kalimat, kalimat dalam setiap konteks, dan dalam setiap perikop harus dipahami betul-betul. Jadi kata kurios ini berasal dari kata kuros, artinya supremasi atau keunggulan. Jadi kata kurios atau kata Tuhan dalam konteks Alkitab perjanjian baru menunjuk kepada sosok satu pribadi yang memiliki kekuasaan, memiliki keunggulan, memiliki keutamaan. Dan kata kurios ini ditujukan kepada pribadi yang memiliki orang, dia menjadi tuan atau dia juga memiliki benda dan dia berkuasa atas sesuatu itu dan karena itu adalah dalam kepemilikannya. Itulah arti kata kurios, arti kata Tuhan dalam konteks Kristen. Ini yang mau saya sampaikan sama Pak Adi Hidayat supaya Bapak jangan menebarkan sesuatu hal yang tidak berdasar, supaya Bapak tidak salah sasaran. Di situ harap Bapak mendengarkan. Saya kasih contoh di sini penggunaan kata gelar kurios. Mari kita lihat di sini. Kata kurios dipakai sebagai gelar kepada Allah, Sang Pencipta. Ini kelihatan di dalam Alkitab. Seperti jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di sini kata Tuhan di sini adalah gelar kepada Allah, Sang Penguasa. Jadi Allah penguasa. Artinya begitu. Baru kata kasihilah Tuhan, kurios Allahmu dengan segenap hatimu. Kata kurios di sini dipakai kepada Allah. Di mana kata ini sebenarnya kata kurios ini ketika naskah Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh Septuaginta, maka kata YHWH yang oleh Alkitab Indonesia diterjemahkan menjadi Tuhan, semua huruf besar itu memakai kata kurios. Oleh karena itu maka kata kurios ini dipakai sebagai kata ganti kepada YHWH dalam konteks kitab teks Ibrani. Tetapi tidak serta-merta arti kurios di sini juga dalam perjanjian baru artinya adalah Allah. Tidak. Di situ. Mari kita lihat kata kurios dipakai sebagai gelar kepada Yesus. Mari kita lihat di sini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian. Di sini kata kurios juga. Ya Tuhan, di sini kata kurios, aku percaya engkaulah Mesias.
Jadi kata kurios digunakan kepada Allah dengan digunakan kepada Yesus, maknanya di sini berbeda. Saya suka menggambarkan ini seperti Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Presiden PT Timbul Mumbang Budi Santoso. Sama-sama gelarnya presiden, tapi berbeda makna gelar itu. Kenapa? Karena satu RI, satu itu PT. Jadi seperti itu. Jadi kata kurios ini atau kata Tuhan ini harus dipahami konteksnya supaya kita mengerti. Kalau tidak, maka kita tidak akan nyambung atau kita pasti salah menanggapi apa arti kata Alkitab. Kata kurios juga dipakai sebagai gelar kepada seorang raja. Mari kita lihat di sini bahwa tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, atau di sini katakan raja itu memerintahkan supaya ia dijual. Kata raja di sini memakai kata kurios. Jadi apakah arti kata kurios itu di dalam konteks Alkitab? Memang itu diterjemahkan menjadi Tuhan, tetapi diterjemahkan juga menjadi raja. Jadi makanya saya ulangi sekali lagi bahwa kata Tuhan dalam konteks BB tidak selalu bermakna Allah. Harus dilihat konteks kata itu digunakan. Harus, tidak boleh tidak. Kalau tidak diperhatikan akan salah berpikir. Disitulah kekayaan atau disitulah bahwa dalam belajar Alkitab itu tidak asal membaca teks bahasa Indonesia, tapi harus belajar untuk memahami lebih dalam dan memahami lebih dalam lagi. Kita lihat di sini kata kurios di sini dipakai sebagai gelar kepada kaisar. Mari kita lihat. Tetapi tidak apa-apa yang pasti harus kutuliskan kepada kaisar. Kurios tentang dia. Jadi sangat luar biasa sebenarnya apa? Kebenaran ini sungguh begitu luar biasa kalau kita mengerti. Tapi kalau seperti Pak Ustadz Adi Hidayat, kawan-kawan, ada Sugi Kristologi, Ayah Waloni, Masud, dan semua yang lainnya, karena mereka tidak memahami makna kata Tuhan dalam konteks Alkitab, maka mereka selalu membabi buta, saya katakannya, jadi ngaur ketika menyampaikan sebuah ceramah, suka menyinggung, tapi tidak tahu dasar yang menjadi dia untuk berbicara demikian. Saya akan tunjukkan lagi di sini penggunaan kata Tuhan kurios dalam Alkitab. Kata kurios ini dipakai sebagai gelar kepada orang yang memiliki hamba. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur. Jadi di sini memakai kata kurios tuan-tuan. Jadi sangat jelas ya bahwa kata kurios yang diterjemahkan oleh Tuhan oleh LAI itu artinya tidak serta-merta bahwa Tuhan sama dengan Allah. Sekali lagi saya ulang-ulang terus di sini adalah pahami konteks kata Tuhan itu sendiri digunakan. Yang berikut adalah kata kurios dipakai sebagai gelar kepada Abraham, di mana Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, kuriosnya. Di situ ya. Jadi ayat-ayatnya saya tunjukkan bahwa saya tidak asal berbicara, tetapi ini perlu untuk kita pahami supaya kita mengerti sejarah penerjemahan Alkitab. Kalau kita tidak mengerti konteks penerjemahan Alkitab, kita hanya asal baca saja, maka kita seringkali menjadi ngaur. Yang lucunya lagi, ketika kita dibenarkan, dikasih data seperti ini, ngotot, gampang sekali menyalahkan, tapi tidak bisa memberikan data sebagai bantahan. Baik kita sebagai orang Kristen, khususnya saudara-saudara Ustadz yang sering salah memahami Alkitab, tolong dipahami arti kata Tuhan dalam konteks Alkitab Kristen, khususnya Perjanjian Baru, itu beda. Tidak serta-merta artinya sama dengan Allah, karena itu gelar. Sama seperti kata presiden untuk Joko Widodo, dengan kata presiden untuk Budi Santoso tadi. Itu berbeda. Kenapa? Satu RI 1, satu hanya PT. Artinya berbeda. Memang memakai sama-sama gelarnya di situ. Jadi di situ yang mau saya tegaskan kepada kita orang Kristen dan juga saudara-saudara kita, para ustadz yang sering kali salah memahami Alkitab. Mari kita lihat di sini kata kurios dipakai sebagai panggilan kepada seorang bapak. Jawab anak itu, baik bapak, kurios. Tetapi ia tidak pergi. Jadi kata kurios di sini artinya, saya ulangi lagi, tidak serta-merta artinya Allah. Oke, tadi Bapak Adi Hidayat mengatakan Yesus menjadi Tuhan karena dia lahir dari seorang wanita perawan atau melakukan mujizat. Tetapi saya mau katakan Yesus menjadi Tuhan bukan karena
apa yang diperbuat Yesus, dan bukan juga karena keputusan manusia, seperti yang dibilang oleh Irene Handono. Dia mengatakan keputusan konsili itu salah besar. Saya tunjukkan datanya. Mengapa Yesus disebut sebagai Tuhan di dalam Alkitab? Maka saya katakan kata Tuhan atau kata kurios di dalam perjanjian baru itu kan artinya luas, penguasa. Mari kita lihat mengapa Yesus dipanggil sebagai Tuhan oleh orang Kristen. Di sini saya tunjukkan ayatnya. Kepadaku telah diberikan. Artinya di sini bahwa ada sosok, ada satu pribadi yang memberikan kuasa kepada Yesus. Maka di sini dikatakan oleh Yesus, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya di sini bahwa Allah sudah memberikan kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus Kristus. Jadi karena Yesus memiliki kepenguasaan yang berasal dari Allah, maka dia dipanggil sebagai Tuhan. Maka saya katakan dalam konteks ini kata Tuhan itu tepat sekali kalau diartikan dia sebagai penguasa. Sebagaimana sering ditonjolkan oleh tanpa ragi. Jadi kata Tuhan di sini jangan serta-merta dipahami sebagai Allah. Sangat salah. Tapi kata Tuhan di sini dipahami sebagai penguasa. Jadi orang Kristen memahami Yesus sebagai Tuhan karena memang di dalam diri Yesus itu kepenguasaan yang diberikan oleh Allah mutlak di surga dan di bumi kepadanya. Itu Pak Adi Hidayat. Jadi bukan Tuhan dalam seperti konsep di pikiran Anda itu. Maka dikatakan di sini dengan demikian karena Allah yang memberikan segala kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus yang telah bangkit itu, maka Allah pula yang mengangkat Yesus menjadi penguasa mutlak atau menjadi Tuhan. Perhatikan ya, jadi Tuhan di sini Pak Adi Hidayat itu bukan dalam konteks artinya Allah, tapi penguasa, di mana kepenguasaan Yesus itu adalah kuasa yang diberikan oleh Allah, yang kami panggil sebagai Bapa. Dia, jadi arti Bapa di situ bukan Bapa biologis, itu sebutan. Karena Yesus diberikan penguasa mutlak, bahkan untuk surga dan bumi. Mari kita lihat. Maka karena Yesus diberikan oleh Allah kuasa di surga dan di bumi, dan kami memanggilnya atau disebutlah dia sebagai Tuhan, sebagai penguasa, maka dikatakan oleh Petrus di sini di dalam Kisah Rasul 2 ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Perhatikan di sini Allah telah membuat Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Apakah Tuhan di sini artinya Allah? Masa Allah membuat Allah lagi? Tuhan di sini memakai kata kurios artinya penguasa. Memiliki kepenguasaan di surga dan di bumi. Jadi Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, diberikan Allah kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus itu. Maka karena itu Yesus menjadi Tuhan, menjadi penguasa yang diangkat, yang dibuat oleh Allah Bapa yang kami sembah sebagai Allah yang hidup. Begitu Pak Bro. Oke, mari kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia. Perhatikan di sini. Yesus adalah Tuhan. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi di sini jelas Pak Ustadz Adi Hidayat bahwa kata Tuhan tidak serta-merta artinya Allah. Bagaimana mungkin kita memahami kalau Allah dibangkitkan oleh Allah? Makanya saya katakan kita harus memahami apa arti kata Tuhan di sini diambil dari, diterjemahkan dari kata kurios. Dalam teks bahasa Inggris itu adalah kata Lord. Jadi sangat jelas ya. Mari saya tunjukkan lagi di sini. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Allah sangat meninggikan dia, Yesus. Masa Allah meninggikan Allah? Tidak. Bukan Allah di sini yang ditinggikan Allah, tetapi Allah meninggikan Yesus.
dan mengaruniakan kepadanya, kepada Yesus, nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan di sini, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya bahwa Yesuslah penguasa, di mana kekuasaan Yesus itu diberikan oleh Bapa. Dan kepenguasaan yang Allah berikan kepada Yesus itu untuk kemuliaan Bapa sendiri. Makanya kalau kita membaca nanti pernyataan Yesus, aku melakukan apa yang Bapakku kehendaki. Artinya apa? Yesus melakukan seluruh kehendak Bapa, dan dia melakukan itu untuk memuliakan Sang Bapa yang mendatangkan Yesus ke dunia ini, di mana Yesus kan Sang Firman, Firman yang kekal di dalam diri Allah. Saya akan tunjukkan lagi. Jadi Yesus menjadi Tuhan ini bukan keputusan manusia dan bukan keputusan konsili seperti Irene Handono. Begitu Pak Ustadz. Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Tuhan di sini artinya penguasa. Penguasa di bumi dan di surga atas semua orang. Bahkan di ayat lain nanti akan dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus itu menjadi Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Roma pasal 14 ayat 8 dan ayat 9 itu. Sangat jelas ya. Jadi kamu akan menyebut aku guru dan Tuhan. Tuhan di sini artinya Tuhan, pemilik, penguasa. Dan katamu itu tepat sebab akulah guru dan Tuhan. Akulah penguasa. Mengapa Yesus berkata dia penguasa? Karena memang Allah memberikan kuasa kepada Yesus. Karena kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus lah, maka Yesus melakukan begitu banyak mujizat, begitu banyak ajaran yang mengagumkan, begitu banyak teladan dan etika moral yang luar biasa. Mari kita lihat Kisah Rasul 2:38. Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Masa begitu ya? Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia. Jadi jelas sekali ya bahwa Allah dan Tuhan itu beda artinya. Beda, tidak serta-merta sama. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Siapa itu? Yaitu Bapa. Yang dipanggil orang Yahudi sebagai Yahweh. Kami panggil sebagai Allah. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi satu sesembahan yang agung, yang mulia, yaitulah Allah yang kami panggil sebagai Bapa itu. Dan satu Tuhan, satu penguasa di bumi, di surga, di mana kekuasaannya berasal dari Allah, yaitu Yesus Kristus. Sangat jelas ini. Ya, Allah membangkitkan Tuhan. Masa Allah membangkitkan Tuhan? Artinya di sini Allah membangkitkan Kristus yang adalah penguasa. Makanya kebangkitan Kristus adalah wujud nyata kuasa dan otoritas Allah yang Allah nyatakan kepada Yesus. Jadi Yesus satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sangat jelas ya. Saya bacakan lagi di sini. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Ia di sini Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan juga kami juga bersama-sama dengan Yesus. Jadi sangat jelas Pak Ustadz Adi Hidayat, saya pikir Anda harus mendengarkan dengan baik-baik bahwa kata Tuhan tidak seperti yang Anda pahami. Saya tunjukkan lagi di sini ya. Ayat ini menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Namun ia Tuhan karena Allah yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Dan Allah yang telah membangkitkan dia, karena Allah yang satu itu adalah Allah Bapa, namun Tuhan yang satu itu adalah Yesus Kristus. Alkitab menggunakan istilah Allah yang dikenakan kepada Bapa yang Maha Esa, satu-satunya Allah yang benar. Sedangkan istilah Tuhan untuk Yesus Kristus diangkat oleh Allah dan dibangkitkan oleh Allah. Saya harap ini harus dimengerti betul-betul oleh kita orang Kristen, secara khusus juga para ustadz-ustadz, apalagi yang mantan-mantan Kristen. Saya pikir inilah yang Anda tidak mengerti selama ini, mengapa Anda murtad, mengapa Anda meninggalkan Yesus. Kalau Anda mengerti ini, saya yakin Anda menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jadi sebutan Tuhan untuk Yesus tidak langsung menunjukkan bahwa Yesus itu Bapa. Tidak pula Tuhan di sini berarti Allah, apalagi ilah. Jadi itu ya. Jadi sebutan Tuhan untuk Yesus tidak langsung menunjukkan bahwa Yesus itu Bapa, dan tidak pula Tuhan di sini berarti bahwa
Yesus itu Allah sendiri yang menjadi manusia, bukan. Tapi kata Tuhan untuk Yesus menunjukkan kepenguasaan yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Walaupun nanti ada ayat yang menunjukkan keilahian Yesus, saya akan tunjukkan juga di sini bahwa Yesus itu ketuhanannya ketuhanan yang sangat luar biasa, unik. Ya, jadi karena Allah ialah yang membangkitkan Tuhan Yesus, lagi pula Allah yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Justru Bapa itu Tuhan menjadi Tuhan justru oleh Bapa itu sendiri. Jadi kalau konsili Nisea seperti dituduhkan Irene Handono, saya pikir Pak Adi Hidayat dan Irene Handono sama saja tidak mengerti apa yang sebenarnya di dalam Alkitab. Jadi bahwa makna gelar Tuhan untuk Yesus tidak berarti Bapa Allah ataupun ilah. Sekali lagi saya ulangi, arti kata Tuhan bagi Yesus tidak berarti bahwa Yesus itu Bapa atau Yesus itu Allah sendiri. Tetapi gelar Tuhan bagi Yesus menunjukkan bahwa Yesus pemilik, penguasa, Tuhan di surga dan di bumi atas semua manusia yang percaya kepadanya. Oke, saya tunjukkan lagi. Jadi Yesus dipanggil Tuhan, Pak Adi Hidayat dan kawan-kawan ustadz yang lain, dan juga para mantan-mantan Kristen yang seringkali mengaku sebagai kristolog. Saya mau sampaikan sama kalian, Yesus dipanggil Tuhan bukan karena dia dilahirkan dari rahim wanita perawan, bukan karena ini. Oke, Yesus juga dipanggil orang Kristen menjadi Tuhan juga bukan karena Yesus membuat banyak mujizat maka dia jadi Tuhan. Bukan. Makanya Pak Didai bilang kalau Yesus melakukan mujizat, maka Musa pun jadi Tuhan, bolehlah. Baru Abraham pun menjadi Tuhan lah, para nabi yang lain pun menjadi Tuhan lah. Kalau Yesus lahir dari rahim wanita perawan, maka Adam pun jadi Tuhan, karena tidak ada bapa, tidak ada ibu, dia ada. Baru Yesus mengajar dengan kuasa, bukan karena kuasa yang pengajaran Yesus yang menjadikan Yesus Tuhan. Bukan karena Yesus di sorga maka dia Tuhan, bukan karena itu. Tetapi Yesus adalah Tuhan karena Allah yang mengangkat dia menjadi Tuhan. Perhatikan ini. Yesus itu dipanggil sebagai Tuhan karena memang ketuhanan Yesus itu diberikan oleh Allah. Maka Yesus berkata, segala sesuatu aku terima dari Bapa dan aku lakukan, aku kerjakan. Segala sesuatu aku terima dari Bapa, aku ajarkan, aku teladankan. Bahkan semua dikerjakan dengan sempurna. Bahkan dikatakan oleh Yesus, Allah lah yang memberikan kuasa ketuhanan kepadanya. Sebagaimana tadi saya baca di dalam Yohanes, di dalam Matius 28 itu, ayat 18 itu ya. Oke, mari kita perhatikan di sini. Jadi, karena ia Tuhan, jadi Pak Adi Hidayat ini terbalik. Yesus menjadi Tuhan atau Yesus adalah Tuhan bagi orang Kristen bukan karena dia membuat mujizat, bukan karena dia mengajar dengan hebat, bukan karena dia sudah di surga, bukan karena dia lahir dari wanita perawan, bukan. Tetapi karena ia Tuhan, karena ia menjadi penguasa, maka ia bisa lahir dari rahim wanita perawan. Jadi terbalik Pak ya. Jadi karena Yesus adalah Tuhan, maka ia berkuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi dia bukan karena melakukan mujizat maka jadi Tuhan, bukan. Tapi karena dia Tuhan memiliki kepenguasaan yang berasal dari Bapa, penguasa di surga dan di bumi, maka dia melakukan mujizat. Dan kalau berbicara tentang mujizat Yesus, Bapak bandingkan dengan Abraham. Saya pikir cerita Bapak itu tidak ada memang di kitab Taurat. Itu mungkin ada di kitab Bapa. Tetapi saya mau katakan, Yesus membangkitkan orang mati. Yesus membawa orang ke surga. Yesus mengampuni dosa. Yesus sempurna. Kenapa Bapak hanya membuat perbandingan yang sangat sedikit? Seharusnya Bapak membandingkan itu secara umum, secara menyeluruh. Nanti akan saya bahas lagi Pak ya. Oleh karena dia Tuhan, maka ia berkuasa di bumi dan di surga. Dia raja, segala raja. Jadi bukan karena dia berkuasa di bumi di surga maka jadi Tuhan, bukan. Karena dia Tuhan maka berkuasa, itu ya. Oleh karena ia Tuhan maka tidak berdosa dan dia mengampuni dosa, berkuasa mengampuni dosa. Ini juga harus dipahami ya. Jadi karena ia memiliki kekuasaan, kepenguasaan itu, maka ia berkuasa untuk mengampuni dosa dan ia tidak berdosa. Oleh karena Yesus adalah Tuhan, maka ia dapat menjamin surga bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi bukan karena dia menjamin surga, maka dia Tuhan. Jangan dibalik. Karena dia Tuhan diberikan kepenguasaan tunggal, mutlak oleh Bapanya di surga, maka dia disebut jadi Tuhan.
Jadi karena kekuasaannya lah, maka gelarnya ada. Bukan karena gelarnya, maka kekuasaannya ada. Bukan. Oke? Jadi Yesus menjadi Tuhan bukan karena perbuatannya. Tetapi karena ia Tuhan, maka ia memiliki kehidupan dan memiliki perbuatan, memiliki ajaran, memiliki teladan yang sempurna yang dilakukan olehnya di tengah-tengah manusia. Dan apa yang dilakukan Yesus ini, kalau kita melihat secara utuh, tidak ada para nabi yang bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Anda mengatakan Adam, kitabnya Adam tak ada. Ya, bahkan baru ada di zaman Musa. Anda bilang Abraham, Abraham juga ada dosanya. Oke, saya nanti akan tunjukkan kepada Bapak Adi Hidayat dan kawan-kawan para murtadin, ustadz-ustadz yang seringkali salah memahami apa arti kata Tuhan dalam konteks Alkitab Kristen dan seringkali hanya memahami secara sepintas. Mari lihat di sini lagi. Yesus Tuhan bukan karena hidup dan perbuatannya, bukan ya? Tetapi karena ia Tuhanlah, maka ia memiliki kehidupan dan perbuatan yang demikian mulia, yang demikian agung, yang demikian menakjubkan, yang demikian sempurna. Jadi karena ia Tuhan, bukan karena perbuatannya maka ia Tuhan. Tapi karena ia Tuhan, maka ia melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa di sini. Saya pikir ini harus dimengerti oleh Pak Ustadz Adi Hidayat dan kawan-kawan muslim supaya jangan salah paham, supaya ada komunikasi yang baik di antara kita. Secara khusus para ustadz yang mantan Kristen seringkali tidak memahami hal ini. Ya, tolong didengarkan dan tolong diperhatikan artinya ini. Baru dikatakan oleh Yesus di sini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, ini pernyataan Petrus, bahwa Allah telah membuat Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saya tadi sudah baca, saya ulangi lagi. Baru perkataan Yesus di sini, kepada aku telah diberikan Allah segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya kepenguasaan Yesus itu bukan karena manusia, tapi karena kepenguasaannya itu diberikan oleh Allah. Maka dia dipanggil sebagai Tuhan, sebagai penguasa, kurios di situ. Baru di Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 saya sudah baca tadi, tapi saya baca lagi. Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Coba diperhatikan Bapak Ustadz Adi Hidayat dan kawan-kawan para murtadin tentang kawan-kawan para mualaf, mantan-mantan Kristen, tolong dipahami hal ini supaya dimengerti bahwa kepenguasaan Yesus, ketuhanan Yesus bukan seperti yang Bapak pikirkan. Ya, saya harap Bapak boleh mengerti hal ini. Mari kita lihat di sini bahwa Yesus juga memiliki kekuasaan. Bahkan kalau kita mau melihat secara utuh Alkitab, Yesus ini sebelum turun menjadi manusia, dia adalah Sang Firman. Dan dalam keadaannya sebagai firman, ia kekal di dalam diri Allah. Satu hakikatnya dengan diri Allah. Dalam keadaan Yesus sebagai firman, maka dia adalah pencipta. Sebagaimana dikatakan Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai 4. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, firman. Firman itu siapa? Yesus sebelum jadi manusia. Dan tanpa dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan oleh Allah itu. Dalam dia, di dalam firman, Yesus sebelum jadi manusia, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Sangat jelas. Maka dikatakan Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 16. Di dalam dia, di dalam Yesus, di dalam Sang Firmanlah telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, oleh firman. Di mana ini menjadi natur Yesus sebelum jadi manusia. Dan untuk dia, untuk Yesus. Yesus sebagai firman ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Jadi ini sangat sinkron dengan Yohanes pasal 1. Bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu ada di dalam sang permulaan, yaitu Allah sendiri. Maka dikatakan segala sesuatu ada di dalam firman yang menjadi manusia. Di dalam dia, sangat jelas. Bahkan kita lihat di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah,
dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi sangat jelas Pak Ustadz Adi Hidayat dan para mualaf-mualaf yang lain itu tolong dipahami akan hal ini, bahwa Yesus Tuhan karena memang dia memiliki kepenguasaan. Dan kepenguasaan yang dimiliki Yesus sudah dimilikinya ketika dia masih firman di dalam diri Allah. Maka dikatakan oleh Yesus, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Itu di dalam Injil Yohanes dikatakan oleh Yesus begitu. Jadi saya pikir seringkali kita memahami ajaran Kristen ini dari sudut pandang para ustadz, makanya tidak nyambung. Tolonglah dihargai kami, kalau Anda tidak mengerti bertanya. Makanya perdebatan-perdebatan itu jangan satu arah, tapi bertanya, dijelaskan, oh begitu. Kalau Anda sudah salah, ya berhenti. Konfirmasi dong. Oke. Jadi sekarang saya mau tanggapi. Tadi Pak Ustadz Adi Hidayat bilang, jika Yesus disebut Tuhan karena dilahirkan dari rahim wanita perawan, maka Adam juga harus dipanggil Tuhan karena ada tanpa ayah dan ibu. Ini pernyataannya Pak Ustadz Adi Hidayat. Jika Yesus disebut Tuhan karena dilahirkan dari rahim wanita perawan, maka Adam juga harus dipanggil Tuhan karena ada tanpa ayah dan ibu. Oke, Pak Ustadz Adi Hidayat, saya akan jawab Bapak sesuai dengan video Bapak itu. Pak Ustadz sepertinya salah paham ini. Pak Ustadz perlu data tentang keutamaan Yesus dibanding Adam secara utuh. Saya harap mudah-mudahan Pak Ustadz mendengar dengan telinga dan diresapi dengan hati. Dan para ustadz-ustadz yang lain, tolong dimengerti data ini. Pada sesi ini, Pak Ustadz, kalau Anda mau membandingkan Yesus dengan Adam, maka saya harap Bapak membandingkan secara utuh. Atau Bapak Ustadz harus membuat perbandingan yang utuh. Jangan hanya satu item saja dong. Saya pikir Bapak harus fair memberikan perbandingan antara Yesus dengan Adam. Apalagi Bapak bilang, Adam lebih layak disebut Tuhan kalau hanya karena kelahiran. Oke, harap Bapak Ustadz bersedia dan juga para pendengarnya, fansnya Pak Ustadz, berani untuk mendengarkan penjelasan saya ini. Mari kita lihat. Kita lihat perbandingan antara Adam dengan Yesus. Adam diciptakan dari debu tanah loh Pak. Tetapi kita melihat bahwa Yesus itu firman menjadi manusia. Itulah buktinya bahwa Maria melahirkan Yesus. Dia sebagai seorang wanita perawan. Artinya, benih yang ada di dalam rahimnya itu langsung dari diri Allah, yaitu firman yang kekal di dalam diri Allah. Sementara Adam di sini diciptakan dari debu tanah loh Pak Ustadz. Kita tahu bahwa Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Kita tahu persis bahwa debu tanah adalah ciptaan Allah. Sangat jelas ya. Debu tanah ciptaan Allah. Di mana debu tanah itu diciptakan Allah oleh firman. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana caranya? Allah berfirman. Pertanyaannya, manakah lebih mulia firman yang mencipta atau tanah hasil ciptaan firman Allah? Tinggal dipikirkan. Padahal Yesus dikatakan bahwa dia adalah firman. Bahwa firman bukan ciptaan, tetapi kekal ada dalam hakikat diri Allah pencipta. Bahkan segala sesuatu diciptakan oleh Allah oleh firman. Sebagaimana dikatakan Yohanes pasal 1 ayat 1-3 dan 14. Pada permulaan firman sudah ada. Firman itu ada dan terus-menerus ada di dalam diri Allah sejak permulaan. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tidak ada yang tidak dijadikan oleh firman. Semua dijadikan oleh firman. Ayat-ayat ini bisa dibaca. Yohanes pasal 1 ayat 1-3 dan 14, Kolose pasal 1 16-17, 1 Korintus 8 ayat 6 dan Ibrani pasal 1 ayat 3. Jadi di sini kita bandingkan. Apakah Bapak sudah memahami bahwa Adam itu ciptaan, tapi firman itu bukan ciptaan. Adam itu ciptaan dari tanah, di mana tanah itu ciptaan Allah. Allah mencipta oleh firman. Jadi Bapak tolong memberikan data secara utuh. Oke, saya tunjukkan lagi perbandingan Adam dengan Yesus.
Adam jatuh ke dalam dosa. Jelas ya? Di mana Adam dikatakan ditipu oleh iblis dengan licik memutarbalikkan kebenaran. Itu berarti Adam gagal menjadi manusia yang mulia, yang sempurna, yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Itu tertulis di dalam Kejadian pasal 3, 1-7. Sedangkan Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia, hidup kudus dan sempurna, tidak berdosa, tidak bercacat celah. Bahkan dikatakan Yesus menang atas godaan iblis. Yesus memakai firman Allah dengan benar untuk mengalahkan iblis. Bahkan di dalam sejarah dunia sampai hari ini, satu-satunya yang menang atas iblis dan yang menang atas dosa dan yang tidak berdosa hanya Yesus, Pak. Jadi Bapak kenapa mengatakan Adam layak jadi Tuhan menggantikan Yesus? Hanya karena kelahiran. Karena Bapak datanya hanya sepenggal. Tapi kalau Bapak datanya utuh, maka lihat data yang saya tunjukkan ini. Adam diusir Tuhan Allah dari Taman Eden yang seperti Firdaus. Perhatikan di sini, mereka diusir karena mereka berdosa. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi Adam dan Hawa ini diusir oleh Tuhan Allah dari Taman Eden yang suasananya seperti Firdaus. Tetapi Yesus bagaimana? Yesus diutus oleh Allah ke dunia menjadi juru selamat untuk manusia. Yesus menjadi jaminan orang masuk surga. Maka dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan, mengutus firman menjadi manusia yang disebut sebagai anak tunggal Allah. Supaya setiap orang yang percaya kepada anak tunggal Allah, sang firman yang menjadi manusia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14:6, Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari sini kita melihat perbedaannya. Adam diusir karena berdosa. Yesus diutus untuk menyelesaikan dosa-dosa daripada keturunan Adam yang sudah hidup di dalam dosa. Jadi mari kalau membuat perbandingan yang utuh. Jangan hanya sepenggal ya. Yang berikut, Adam berdosa dan tidak berkuasa menyelesaikan dosanya dan keturunannya. Keturunan Adam memiliki hakikat yang sama dengan dirinya Adam dan Hawa, yaitu berdosa dan berbuat dosa. Buktinya Kain dan Habil, adiknya, dibunuh sama si Kain. Sedangkan Yesus ini kan tidak berdosa dan dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Saya tunjukkan di sini ayat-ayatnya. Yohanes 8:46. Siapakah di antara kamu membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Yesus berdosa. Akhirnya semua orang mundur. Kenapa? Karena memang Yesus sudah berdosa. Mari kita melihat Ibrani pasal 4:15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Oke? 1 Yohanes 3:5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Jelas. Jadi Yesus satu-satunya pribadi yang tidak berdosa. Masa Bapak mau samakan dengan Adam? Keterlaluan Bapak itu. Markus 2:5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itu menunjukkan bahwa kekuasaan, ketuhanan Yesus benar-benar diberikan oleh Bapa kepadanya. Jadi Bapak jangan bilang Adam pun layak jadi Tuhan. Bapak jangan memberikan perbandingan itu hanya satu item. Lihat secara utuh karakter, sifat hidupnya, akhir hidupnya, dan jaminan kehidupannya, dampaknya bagi semua orang. Oke, Adam tidak menjamin manusia masuk surga, bahkan ia diusir oleh karena dosa dari Taman Eden seperti Firdaus. Tapi Yesus menjamin surga dan hidup kekal kepada manusia. Beda ya? Yesus menjamin surga dan dia sudah di surga dan akan membawa kami orang percaya ini ke surga. Maka dikatakan di sini yang percaya kepada Yesus beroleh hidup kekal. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan dihukum tetapi dipindahkan dari dalam maut, dari dalam neraka ke dalam kekal, ke dalam surga. Allah memberikan kuasa kepada Yesus untuk membangkitkan orang yang percaya di akhir zaman untuk masuk hidup dalam kekal. Yohanes 6:40. Orang yang menerima Yesus menerima hidup kekal. Dan yang percaya kepada Yesus menerima hidup yang kekal. Jelas sekali banyak ayatnya.
Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan dihukum, tetapi dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup kekal. Saya sudah lihat ini, Yohanes 5:24. Allah memberikan kuasa kepada Yesus untuk membangkitkan orang percaya di akhir zaman untuk masuk hidup dalam kekekalan. Sangat ini, saya ulangi lagi ya. Orang yang menerima Yesus menerima hidup yang kekal. Jadi sangat jelas bahwa Pak Ustadz Adi Hidayat memberikan perbandingan hanya sepenggal. Oke? Oke, kita lihat. Adam tidak terkemuka di dunia dan di akhirat. Bukan raja segala raja dan bukan hakim yang adil. Tapi Yesus dikatakan terkemuka, berkuasa di bumi dan di surga. Matius 28 ayat 18, Filipi 2, 9, 11. Yesus hakim di akhir zaman, bukan Adam. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Yohanes 5, 20, Kisah Rasul 17, 31, 1 Petrus 2, 23, dan Wahyu 19 ayat 11. Jelas. Yesus raja di atas segala raja, bukan Adam. Wahyu 17 ayat 14, 1 Timotius 6 ayat 15. Saya pikir Pak Adi Hidayat, tolong kalau memberikan sebuah komentar, pakai data dan jangan hanya asumsi, hanya sepihak. Tapi lihatlah secara utuh. Jangan kita seperti orang yang tidak bisa melihat meraba gajah, menilai gajah. Tapi kita harus menjadi orang yang cerdas dan harus mencerdaskan orang dengan data-data. Saya harap tanggapan saya ini boleh memberkati Bapak dan semua orang-orang yang sudah sangat ngefans dengan Pak Ustadz Adi Hidayat, dan juga bagi kita orang Kristen untuk semakin sungguh-sungguh percaya bahwa Yesuslah Tuhan, penguasa, dan juru selamat yang sudah ditentukan, ditetapkan, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Terpujilah Bapa selama-lamanya. Haleluya. Amin.